Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Wahyu Ilham saya sendiri, selanjutnya Feni Sintia dan Agrenisha Wibowo. Baiklah, kami akan memaparkan materi tentang uji homogenitas dan uji normalitas untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik sosial. Selanjutnya yaitu penjelasan materi uji komparatif. Uji komparatif ini merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai 2 sampel atau lebih. Adapun uji yang kami ambil yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Untuk materi pertama yaitu tentang uji homogenitas. Uji homogenitas ini merupakan pengujian mengenai sama atau tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Selanjutnya penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya Feni Sintia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Wahyu Ilham. Baiklah, yang pertama ini adalah uji homogenitas, yang mana kelompok kami mengambil sampel dari Stasiun Meteorologi Jambi, yaitu dari tahun 2018, 2019, dan 2020, yang mana kami mengambil jumlah hari hujan dirinci setiap bulannya. Ini ada data dari 2018 dalam 12 bulan, 2019 dalam 12 bulan, dan 2020 dalam 12 bulan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam uji homogenitas yang pertama itu setelah kita mendapatkan data, kita harus mencari SI kuadratnya terlebih dahulu. Yang mana rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan N sigma XI dikali sigma XI kuadrat dibagi N dikali N dikurang X dikurang 1. Ini yang data 2018, yang data X-nya itu dikali dipangkatkan 2, sehingga hasilnya di tabel yang ini. Lalu 2019 juga demikian, dan 2020 juga demikian. Lanjut untuk mencari SI kuadratnya, karena kita sudah mendapatkan X dan X kuadrat, maka kita bisa memasukkan kepada rumus yang di awal, yaitu dapatlah hasilnya untuk 2018 yaitu 40,75, untuk 2019 55,84, dan untuk 2020 20,81. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat tabel uji Bartlett. Setelah kita mendapatkan S kuadrat yang tadi, maka kita akan memasukkan kepada tabel uji Bartlett, yang mana X1 kita mendapatkan 40,75, X2 mendapatkan 55,84, dan X3 mendapatkan 20,81. Lalu kita jumlahkan log XI kuadrat dan DB log SI kuadrat. DB ini yaitu 33 dikali log XI, maka hasilnya 17,71, 19,25, 14,25, dan jumlah akhirnya adalah 51,48. Kemudian kita harus menghitung variansi gabungan dari ketiga variabel. Di sini ada rumusnya, S kuadrat gabungan sama dengan NI SI ditambah NI kali SI ditambah NI kali SI dibagi N1 tambah N2 tambah N3. Dapatlah hasilnya 39,13. Langkah selanjutnya, langkah keempat, yaitu menghitung log variansi gabungan, yaitu log
log S kuadrat gabungan sama dengan log 39,13, yang mana diperoleh dari S kuadrat gabungan tadi. Lalu kita logkan, berarti lognya adalah 1,5925. Langkah kelima, kita menentukan nilai B, yang mana B sama dengan log S kuadrat gabungan sigma N kurang XI. Dapatlah hasilnya 52,5525. Langkah keenam yaitu menentukan nilai X kuadrat hitung, yang mana X kuadrat hitung ln 10 dikali B dikurang sigma dB dikali log S pangkat 2. Yaitu ln 10 hasilnya 2,3 dikali 52,5525 dikurang 51,48. Hasilnya adalah 2,46675. Langkah ketujuh yaitu bandingkan X2 hitung dengan X2 tabel. Nah, untuk nilainya itu kita menggunakan 0,05 dengan derajat kebebasan dB sama dengan K dikurang 1, yang mana kita memiliki 3 variabel, berarti K dikurang 1 sama dengan 2. Berarti kita harus mencari tabel chi-square-nya pada urutan nomor 2 dan 0,05, yang mana itu merupakan 5,9915. Lalu langkah ke-8, kriteria pengujian uji homogenitas. Jika X kuadrat hitung itu lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel, maka dinyatakan tidak homogen. Sedangkan jika X kuadrat hitung kecil dari sama dengan X kuadrat tabel, maka dinyatakan homogen. Hasil ternyata dari perhitungan di atas diperoleh nilai X2 hitung sama dengan 2,46675, kecil dari X kuadrat tabel 5,9915. Maka varian-variannya adalah homogen. Kesimpulannya, karena data yang diuji adalah data homogen, maka analisis data statistik atau analisis uji beda komparatif dapat dilanjutkan. Untuk penjelasan berikutnya akan saya serahkan kepada Wahyu Ilham. Kepada Wahyu Ilham, dipersilakan. Baik. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang uji normalitas. Uji normalitas ini merupakan uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Selanjutnya penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya Agrenisya Wibowo. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih rekan saya Wahyu Ilham. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Yang pertama itu kita harus merumuskan hipotesis. Diketahui bahwa sebelumnya itu sampelnya berjumlah 12, maka untuk hipotesis sendiri yaitu H0 adalah sampel berasal dari populasi distribusi normal, dan H1 atau HA sampel ini tidak berasal dari populasi distribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu diketahui tingkat signifikasinya yaitu alfanya 5%, di mana di sini bisa kita tulis menjadi 0,05. Kemudian yang ketiga statistik uji. Statistik uji yang digunakan karena kita menggunakan metode Lilliefors untuk uji normalitas, maka menggunakan L sama dengan maksimal mutlak FZI dikurang SZI. Selanjutnya, di sini merupakan perhitungan. Untuk menghitung statistik uji, kita harus menghitung dulu hasil dari FZI-nya dulu dan SZI-nya. Langkah untuk mencari FZI dan SZI ini sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu nilai daripada ZI dengan cara mencari X bar dan simpangan baku. Kemudian masuk pada perhitungan yaitu
sampel yang diambil di sini, sampel. Nah, dalam sampel ini, kita ambil daripada perhitungan dari variabel X1 ataupun dari perhitungan tahun 2018 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di situ terdapat X yang dimana yang kita butuhkan yaitu hasil penjumlahannya yaitu sigma X sama dengan 207 dan sigma X kuadrat sama dengan 4019. Nah, setelah kita ketahui sigma X dan sigma X kuadratnya, kemudian kita lanjut kepada pencarian X bar. X bar ini rumusnya yaitu sigma X per N sama dengan sigma X sebelumnya telah diketahui yaitu 207 dan jumlah sampelnya yaitu 12 dan dihasilkan jumlahnya yaitu 17,25. Selanjutnya untuk simpangan baku dengan rumus akar N kali sigma X kuadrat dikurang X kuadrat per N dikali N kurang 1 yang hasilnya yaitu 6,38. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita buat dulu kotak untuk mempermudah kita dalam penyelesaian uji normalitas ini. Kemudian untuk XI ataupun sampelnya, kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Setelah kita mengurutkan dari yang terkecil dan terbesar, maka selanjutnya kita menyelesaikan nilai ZI. ZI sama dengan XI kurang X bar per S. Untuk yang pertama yaitu ZI sama dengan 5 dikurang X bar sebelumnya. X bar sebelumnya telah kita dapat hasilnya yaitu 17,25 per keseimbangan baku yang telah kita kerjakan sebelumnya yaitu 6/38 dan menghasilkan hasil min 1/92. Untuk ZI ini dari awal sampai akhir penyelesaiannya sama dan kita lanjut lagi untuk pencarian FZ-nya. Kemudian untuk FZI ini boleh dilanjutkan slide-nya. Untuk FZI ini kita menggunakan tabel Z untuk mempermudah kita dalam pencariannya. Di sini yaitu yang pertama untuk kolom yang pertama yaitu F dalam kurung min 1,92 sama dengan P Z kurang sama dengan min 1,92. Nah, untuk PZ sendiri ini 0,5 itu karena patokannya 50%. Kemudian untuk penentuan untuk penentuan hasil dari 0,4726 itu kita beralih ke tabel Z yang letaknya di 1,9. Kemudian 1,9. Kemudian kita tarik ke 0,022, digaris luruskan. Nah, kemudian ketemulah hasil 0,4726. Dan dari hasil pengurangan tersebut, dapatlah hasil yaitu 0,0274. Nah, dari awal sampai akhir kita lakukan hal yang sama juga untuk menentukan sigma FZI-nya. Selanjutnya, balik kepada slide ke-12. Nah, setelah FZI kita temukan, kita selesaikan, maka selanjutnya kita menghitung SZI. Di sini kita menghitung data pertama. Maka caranya itu 1 dibagi jumlah sampel, yang dimana jumlah sampel yang telah kita tentukan tadi yaitu 12. Kemudian dari awal sampai akhir seperti yang kita lihat di layar, ada 1 bagi 12, 2 bagi 12, 3 bagi 12, 4 bagi 12, 5 bagi 12, dan seterusnya. Untuk mempermudahkan kita tadi untuk
tentukan besar kecilnya data, maka kita harus mengurutkan yang pertama tadi. XY harus kita urutkan terlebih dahulu agar SZI ini dapat kita tentukan secara mudah. Kemudian setelah kita bagikan dan ketemu hasilnya, dari 0,08 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mutlak FZI dikurang SZI. Di mana yang kita ketahui bahwa mutlak itu nilainya pasti tidak ada yang negatif. Sehingga jika kita mendapatkan nilai negatif, maka nilai negatif tersebut hilang. Misalnya, mutlak FZI dikurang SZI ini 0,0274 dikurang 0,08. Itu hasil awalnya yaitu min 0,0526. Namun karena di situ terdapat mutlak, kita hilangkan. Untuk FZI dikurang SZI dari awal sampai akhir kita menggunakan rumus yang sama. Lanjut ke slide 14. Nah, di sini kita kembali ke rumus ya. L sama dengan maksimal dari mutlak FZI dikurang SZI. Jadi, kalau maksimal di tabel, dicari yang paling maksimal. Kita kembali ke slide 12. Itu kan di mutlak FZI dikurang SZI itu terdapat 0,1229, di mana di situ dia merupakan nilai paling maksimal di antara yang lainnya. Lanjut ke slide 14. Setelah kita ketahui nilai maksimalnya atau nilai L yaitu 0,1229, kemudian dicari daerah kritisnya. Disebutkan bahwa L alpha N adalah nilai sampel tadi, maka di sini L 0,5, kemudian L-nya 0,5, kemudian N sampelnya yaitu 12. Maka ini dapat kita cari menggunakan tabel nilai kritis L untuk uji Lillie force. Untuk menentukannya yaitu kita lihat pada tabel alfanya yaitu 0,05 di dalam tabel. 0,05. Kemudian pada data ke-12. Nah, di situ kita dapat menemukannya yaitu 0,242. Kemudian kita lanjut lagi, sehingga daerah kritis L, di mana L besar dari L alpha N. Kemudian L, di mana L besar dari 0,242. Di situ kita ada membuat garis. Nah, yang diarsir itu merupakan daerah kritis. Di mana jika L yang sebelumnya kita cari itu dia berada di daerah kritis, maka hasil yang kita temukan tidak normal. Namun dari penyelesaian yang telah kita lakukan di sini yaitu 0,1229, di mana ternyata hasil yang kita temukan di luar dari daerah kritis. Dan dapat kita keputusan uji ini karena tidak berada di wilayah kritis, maka hipotesis K0 diterima. Dan kesimpulannya yaitu sampel berasal dari populasi distribusi normal. Sekian, saya kembalikan ke Wahyu Ilham selaku moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penulisan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.